Terima kasih, doakan beliau. Berkah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Udah nggak usah banyak-banyak, doanya cuma 100.000 kok. Kaji Umar ngasih 100.000, doanya banyak banget. Yang ngasih banyak tadi kan bupati, masa Kapolresnya nggak ngasih? Mana anak buahnya Kapolres? Aduh, Kapolres, ayo anak buah Kapolres, kasih itu, kasih. Biar cepet kombesnya, cepet habis ini mantep langsung kombes, cepet anak buah kapal. Ketua dan anggota DPRD yang hadir, semuanya yang kita hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh tamu undangan yang dimuliakan, yang kita hormati. Panitia dibantu keamanan dari TNI, Polri, Linmas, Satpol PP, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes yang sangat saya sayangi, saya kangeni, saya hormati, saya doakan mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan Islam imannya semakin kuat, mudah-mudahan akhlaknya semakin mulia, mudah-mudahan takwanya semakin sempurna, keluarganya tambah sakinah, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya tambah barokah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai surga. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tentrem, guyup, rukun, damai, sejahtera, penuh keberkah. Apapun nikmat yang kita dapat dari Allah wajib kita syukuri dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh, dengan syukur yang benar. Karena sesungguhnya semua nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat, kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi semua nikmat yang kita dapat itu juga merupakan ujian bagi kita. Kita diberi nikmat itu sesungguhnya kita sedang diuji. Mendapatkan nikmat itu jadinya tambah baik apa malah rusak. Makanya Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Nikmat yang kita dapat kalau kita syukuri, maka pasti oleh Allah akan ditambah, dan terus ditambah, namanya jadi barokah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat apapun kalau kita kufuri, awas. Nikmat yang sudah didapat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Tadinya nikmat, tapi karena dikufuri berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Jadi nikmat itu kalau disyukuri jadi barokah, kalau dikufuri berubah jadi musibah. Bapak Ibu warga masyarakat Brebes semuanya pengen dapat musibah apa barokah? Kuncinya harus pandai bersyukur. Nah sekarang kira-kira warga masyarakat Brebes ini lebih banyak mana? Yang syukur sama yang kufur? Diulang, lebih banyak yang syukur apa yang kufur? Benar? Yakin? Oke, sekarang dibuktikan. Warga Brebes hidupnya lebih banyak yang taat apa lebih banyak yang maksiat? Benar? Akeh endi sing nrimo karo sing ngersula? Lebih banyak mana ibu-ibu yang ngamal sama yang ngomel? Lebih banyak yang amal soleh apa amal salah? Ibu maaf, lebih semangat baca Quran apa HP-nan? Lebih sering zikiran apa tiktokan? Indonesia negeri yang sangat indah, yang kaya dengan sumber alam, yang kita cintai bersama, itu juga nikmat dari Allah. Diberi kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Kira-kira
masyarakat Indonesia ini lebih banyak yang syukur apa yang kufur? Nah, kalau merayakan kemerdekaan lebih banyak mana diisi dengan acara agama apa hura-hura? Masyarakatnya lebih semangat pengajian apa dangdutan? Lebih banyak yang sholawatan apa pacaran? Kalau dulu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dibagi. Para elitnya, para pejabatnya, para pembesarnya, tokoh-tokohnya rapat menyusun kebijakan, bermusyawarah, memikirkan bagaimana membangun Indonesia ke depan. Sedangkan masyarakat umum dikasih hiburan, disuruh seneng-seneng biar tidak ganggu yang lagi rapat. Makanya dikasih macam-macam perlombaan biar seneng, tidak ganggu yang sedang rapat. Sehingga lomba dalam rangka merayakan kemerdekaan kalau dulu itu lomba-lombanya murni hiburan, semacam lomba tarik tambang, makan kerupuk, balapan lari karung dan sebagainya, panjat pinang. Pokoknya lomba murni hiburan, menghibur masyarakat biar seneng dan biar nggak ganggu tokoh-tokoh yang sedang rapat. Nah sekarang maaf banget lomba-lomba kayak gitu mulai dirusak. Ironinya lomba-lomba yang merusak moral. Udah nggak usah saya ceritakan, banyak anak-anak tahu sendiri kan, masa ada lomba kok ibu-ibu menetei suaminya. La haula wala quwata illa billah. Gini, masyarakat Indonesia itu ada komponen orang-orang yang hidupnya mendatangkan barokah, tapi ada komponen masyarakat yang hidupnya justru mengundang datangnya musibah. Ada orang-orang baik yang memang ingin membangun Indonesia ke depan lebih bagus, tapi ada kelompok orang-orang yang hidupnya mendatangkan musibah. Kalau pinjam istilahnya Al-Quran, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ashabul maimanah, ada ashabul mas'amah. Kalau dalam pewayangan itu ada golongan kanan, ada golongan kiri. Ada kelompok Pandawa, ada kelompok Kurawa, ada kelompok Satria, ada kelompok Raksasa, ada kelompoknya Kresna, ada kelompoknya Durna, ada kelompoknya Puntadewa, ada kelompoknya Duryudana, ada kelompoknya Semar, ada kelompoknya Togok. Kira-kira yang hadir di sini masuk kelompok Pandawa apa Kurawa? Kesatria apa raksasa? Kresna apa Durna? Puntadewa apa Duryudana? Semar apa Togok? Kayaknya banyak Togoknya. Kalau kita ingin menjadi bagian dari masyarakat yang hidupnya mendatangkan barokah, maka wajib mengamalkan ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan jika penduduk suatu negara, masyarakat sebuah negara mau beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan barokah-barokah yang turun dari langit dan yang keluar dari bumi. Artinya Bapak Ibu adik-adik seluruh jamaah, kalau ingin Indonesia lebih baik, kalau ingin cita-cita Indonesia emas tercapai, kalau ingin Indonesia penuh keberkahan, masyarakatnya wajib amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Asal masyarakatnya beriman dan bertakwa, janji Allah, dan janji Allah itu pasti akan diberikan barokah untuk Indonesia. Nah sekarang apa yang menyebabkan
datangnya musibah dan kehancuran. Mari kita renungkan sebuah ayat. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami Allah ingin menghancurkan suatu daerah, suatu negara, maka kami perintahkan para tokohnya, para pembesarnya, para pemimpinnya untuk taat kepada kami, tapi mereka malah berbuat kerusakan, mereka melakukan penyimpangan dan pelanggaran, maka kemudian berlakulah ketentuan kami sehingga kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Mohon maaf banget, yang menyebabkan kerusakan dan kehancuran itu para tokoh, para pembesar, bisa pengusahanya, orang-orang kayanya, bisa orang-orang yang pegang kebijakan, yang diperintah taat kepada aturan tapi malah berbuat kerusakan dan melanggar aturan, melakukan pelanggaran dan penyimpangan. Tenang, jadi yang membuat kerusakan dan kehancuran itu maaf, bukan yang keplok-keplok tadi, bukan. Yang tepuk tangan dan dobrok di bawah itu maaf, hanya pelengkap penderita. Yang ada kemungkinan itu yang sekarang sedang duduknya di panggung. Itu yang ada kemungkinan, ada kemungkinan. Ya. Jadi gini, maksud saya gini, Bapak Ibu para jamaah, mohon maaf banget. Ke depan Indonesia ini seperti apa? Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan ke depan Indonesia makin jaya, makin baik, makin makmur sejahtera, makin barokah. Tapi ada kemungkinan ke depan Indonesia ini dihancurkan sehancur-hancurnya. Saya tidak menakut-nakuti, karena dalam sejarah tidak ada di dunia ini negara yang abadi. Coba, dulu ada negara kuat namanya Yunani kuno, hancur lebur, sekarang tinggal kenangan. Ada negara Romawi yang tentaranya, pasukannya gagah perkasa, wilayah jajahannya luas, ditakuti semua kerajaan. Sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Dulu ada Uni Soviet, negara adidaya, superpower, saingannya Amerika Serikat. Sekarang hancur lebur, berkeping-keping menjadi negara-negara kecil, yang besar tinggal Rusia saja. Mustahil rasanya untuk mengembalikan Uni Soviet pada kebesarannya seperti dulu. Mustahil. Kita juga punya sejarah. Dulu ada kerajaan Mataram kuno, kerajaan besar hebat, sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Ada kerajaan Kalingga, ratunya perempuan bernama Ratu Sima, wilayahnya luas, kerajaan besar, sekarang tinggal cerita. Ada Pajajaran, kerajaan hebat, rajanya Saktri Mandraguna, wilayahnya luas, hebat kerajaannya, sekarang tinggal cerita, tinggal kenangan, betul? Ada Sriwijaya, itu kerajaan besar, wilayahnya separuh Nusantara, pusatnya di Palembang, Sumatera Selatan, sekarang tinggal cerita, udah nggak ada. Bahkan ada Majapahit yang wilayahnya lebih luas daripada wilayah Indonesia saat ini. Negara-negara tetangga itu dulu masuk wilayah kerajaan Majapahit, sekarang tinggal kenangan, tinggal cerita. Tidak menutup kemungkinan kalau nanti entah berapa tahun lagi Indonesia tinggal kenangan, Indonesia tinggal cerita. Kok kayaknya takut ya? Saya nggak nakut-nakuti kok. Kan sejarah. Sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh. Tapi lesannya orang Indonesia itu mau melafatkan Arab kan susah. Syajaroh, repot, maka diambil mudahnya sejarah. Apalagi lesannya orang Jawa, fardu dibaca perlu, ridho jadi lilo, khairun dibaca kirun, Ramadan aja jadi ramelan,
Ada orang bersin, maunya alhamdulillahirabbil alamin, nggak bisa, andulamin gitu. Itu lesan kita. Syahadatain dibaca sekaten, kalimah syahadah dibaca kalimosodo. Orang namanya Hasbullah aja dipanggil Kasbolah. Abdul Razak Dul Raja, Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Lesan kita. Wong anak-anak itu diajari doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan biar jadi anak yang berbakti, terus mendoakan orang tua. Susah ngucapin Rabbighfirli wali walidayya, susah. Rabbighfirli wali gitu. Robbana repot bikin urap-urapan. La tuzigh qulubana bikin kulub-kulupan. Afwun susah dibaca apem. Ya kayak gitu. Syammir khairan fatrukil bagha. Lesannya orang kita, syamir dibaca semar, khairon dibaca gareng, fatruk dibaca petruk, bagho dibaca bagong. Itu lesannya masyarakat kita. Oke, sejarah itu bahasa Arab, artinya pohon. Bahasa Inggrisnya the wheat. Pohon apapun itu pasti mengalami 3 fase. Perhatikan, 3 tahap. Pertama tunas, kedua puncak, ketiga tumbang. Tunas, puncak, tumbang. Tukul, metit, ambruk. Bong, preng, tunggak. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ada perintis, ada penerus, ada pewaris. Saya tanya, yang ada di masyarakat kita sekarang ini, perintis, penerus, apa pewaris? Kurang kenceng, perintis, penerus, apa pewaris? Betul. Yang merintis Brebes sudah nggak ada, sudah tiada. Penerus hampir punah. Kalaupun ada sudah sepuh, sudah tua. Disuruh cerita sejarahnya Brebes udah nggak bisa. Diajak rapat di forum masuk angin. Berkali-kali ke toilet karena udah beser. Yang ada sekarang tinggal pewaris. Betul? Kok nggak semangat sih? Betul? Nah, namanya pewaris itu kan tinggal nerima warisan. Nggak ikut berjuang, nggak ikut bersusah payah. Dia hanya tinggal menerima saja. Betul? Nah sekarang saya tanya, ada orang menerima warisan, warisannya bagus tapi bermasalah, mau ngurus susah, kira-kira warisannya diapakan? Contoh, menerima warisan tanah, luas, produktif, tempatnya strategis, tapi bermasalah, mau ngurus males, kira-kira warisan tanahnya diapakan? Dijual, potonganmu tukang adol. Halo? Halo? Pewaris itu suka begitu, kalau susah merawat warisan biasanya dijual. Ayo sekarang saya tanya, kepala desa apa ini namanya desanya? Karangmalang. Karangmalang, maaf Pak Kepala Desa Karangmalang, beliau itu perintis, penerus, apa pewaris? Perintis, penerus, apa pewaris? Pewaris. Saya khawatir Karangmalang dijual sama Pak Kepala Desa. Mana kepala desanya? Nah, jangan dijual Pak Kades. Ayo sekarang Kecamatan Ketanggungan. Pak Camat Ketanggungan, izin Pak Camat. Nah, saya berdiri Ibu, izin. Kira-kira beliau Pak Camat Ketanggungan itu perintis, penerus, apa pewaris? Apa nggak takut kalau Kecamatan Ketanggungan dijual sama pewaris? Bupati Brebes perintis, penerus, apa pewaris? Mudah-mudahan Brebes tidak dijual. Rakyat kecil kan nggak tahu kalau misalnya maaf ada satu pulau yang di situ ada kandungan tambang yang luar biasa, tiba-tiba udah bukan jadi milik kita. Kemana? Dijual.
Nah sekarang sekarang gimana? Sekarang gimana? Nah, kita nggak bisa nasihati para tokoh, para pembesar-pembesar, nggak bisa, nggak bisa. Sampean nggak bisa, saya juga nggak bisa. Saya bisanya itu cuman ngeritik tipis-tipis. Itu pun entah didengar entah enggak. Tugas kita mendoakan pemimpin, wajib. Mendoakan pemimpin itu wajib. Karena pemimpin itu penentu kebijakan. Bahkan ada hal yang maaf, para ulama, para kiai nggak mampu menyelesaikan. Ternyata yang mampu menyelesaikan adalah kebijakan pemimpin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok kayaknya nggak paham ya diajak bicara kayak gini. Kebijakan dari pemimpin itu sangat menentukan. Contoh, dulu pernah mau diterapkan zonasi pendidikan oleh seorang menteri. Masih ingat? Loh, kok gak nyaut ya? Jadi sekolah itu harus di lembaga terdekat ada zonasinya. Hampir diterapkan dulu. Masih ingat? Masih ingat? Loh, lah ini mengkhawatirkan loh. Kalau tidak terus saya yang paling khawatir itu zonasi pengajian. Hanya boleh mengundang kiai terdekat. Lah saya di Brebes nggak laku saya. Nggak boleh melanggar zonasi. Yang susah kalau ada zonasi pernikahan. Harus menikah dengan tetangga terdekat. Padahal tetangganya kebun binatang. Masih ingat? Mau diterapkan seluruh Indonesia full day school. Jadi sekolah itu mulai pagi sampai sore. Mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saya waktu itu udah teriak-teriak lantang kalau memang diterapkan di seluruh Indonesia, saya akan mimpin demo. Kenapa? Ya maaf, mungkin di beberapa daerah oke. Tapi masyarakat Indonesia ini kan mayoritas pedesaan, betul? Sebentar ya, ini bukan kok demo-demo anarkis, nggak boleh. Artinya saran kritik yang bersifat membangun. Gitu maksudnya. Halo? Halo? Masyarakat Indonesia itu mayoritas di pedesaan. Sementara sore hari itu waktunya anak-anak ngaji. Ngaji Al-Quran, ngaji fikih, ngaji akhlak, itu waktunya sore. Betul? Lah kalau anak-anak sekolahnya pagi sampai sore, terus ngajinya kapan? Misalnya dijawab, nanti di sekolahan dikasih jam untuk ngaji. Saya tidak yakin kalau guru-guru di sekolah formal itu bisa mengajar ngaji tentang agama seperti kualitasnya guru-guru TPQ dan guru-guru madrasah diniyah. Padahal pendidikan karakter bangsa itu sangat penting. Mau jadi apa negara kita? Ayo, halo? Lalu waktu mau diterapkan full day school itu yang bingung ya guru TPQ, guru diniyah seluruh Indonesia, karena siap-siap jadi pengangguran. Lah iya, lah murid-muridnya sekolah semua, malam udah capek. Sangat menentukan kebijakan seorang pemimpin. Saya ulang, ada hal-hal yang kiai ulama nggak mampu, ternyata yang mampu menyelesaikan adalah pemimpin. Di Surabaya itu dulu ada satu kawasan yang paling dikenal dunia, namanya Gang Waladhdallin. Adik-adik nggak usah dengerin, ini untuk orang dewasa. Maaf banget, itu tempat penjualan sarang burung terbesar kedua se-Asia. Bayangkan, jumlah penghuninya 17.000 lebih. Saya punya datanya. Siapa bilang langganan nih? Langganan ngasih pembinaan. Wah, ulama kiai seluruh Jawa Timur pusing. Gimana caranya supaya Gang Doli bubar? Itu tempat prostitusi. Gimana cara menyelamatkan masyarakat dari perzinahan? Maaf. Banyak kiai-kiai dan ulama-ulama yang bikin istighosah dengan ribuan jamaah. Semakin diistighosai, semakin rame Doli. Sampai kiai yang doanya ampuh-ampuh itu jahat doanya. Ya Allah, bikinlah pelacur-pelacur di Doli itu gudikan semua, korengan semua ya Allah. Loh, tambah mulus-mulus. Puluhan tahun kiai ulama istighosah doa supaya Doli bubar.
nggak bisa membubarkan. Tapi begitu seorang kepala daerah bikin kebijakan, ayo peraturan daerah nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian Gang Doli dibubarkan, bubuhkan tanda tangan, setempel, cetok, selesai, tutup permanen. Seorang kepala daerah kebijakannya bisa mengalahkan ribuan kiai. Halo? Halo? Paham? Ada hal yang kiai nggak mampu, tapi kepala daerah mampu. Misalnya kiai yang ini, kiainya siapa tadi namanya? Pak Kiai Salim. Pak Kiai Salim itu mau, mana beliaunya? Pak Kiai Salimnya mana? Oh, mboten rawuh. Yang rawuh Pak Kiai siapa? Kiai Imam. Beliau punya rencana mau bangun masjid dengan anggaran 10 miliar. Terus tiap hari beliau keliling ke masyarakat, pidato kemana-mana, mengeluarkan dalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid karena Allah, maka dia akan dibangunkan istana megah di surga. Mari Bapak Ibu, sisihkan rezekinya untuk partisipasi membangun masjid supaya mendapatkan istana megah di surga. Jurusnya sorban kardus keliling, dapatnya 2.000, 5.000, pakai kola Rasulullah. 50 tahun masjidnya Kiai Imam nggak bisa berdiri, padahal tiap hari itu kelilingnya. Nah, kalau seorang bupati nggak usah pakai kola ta'ala, nggak usah pakai kola Nabi, cukup dengan anggarkan masjid Kiai Imam 10 miliar, cetok, selesai. Halo? Penanganan banjir lah itu kalau ketua RT, ketua RW yang urunan 100 tahun nggak selesai, betul? Tapi kalau bupati yang mengusulkan sudah dianggarkan 270 miliar. Nah, ini pentingnya milih bupati yang baik seperti itu. Tuh, ini ditambahi apa enggak ya ini nanti? Iya, pentingnya. Udah, Ibu Bupati tenang, udah dipikirin sama Mas Asep, tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada hal yang kiai nggak mampu, yang mampu polisi. Contoh, ayo, ada pemuda mabuk 20 orang, mabuk berjamaah. Udah pada pegang botol semua, geliyeng-geliyeng, Terus seorang kiai datang, ngasih nasihat. Haram itu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Kira-kira yang mabuk bubar, apa kiainya dilempar botol? Iya, kiainya dilempar botol, wong itu bukan wilayahnya kiai. Tapi kalau anak buahnya Pak Kapolres yang datang, 2 orang saja, nggak usah tinggi-tinggi pangkatnya, brigadir ae, sing pangkatnya rengget-rengget itu. Udah nggak usah perwira, udah 3 orang aja, bubar, 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 pasti lari tunggang langgang. Betul? Oh no. Makanya antara kiai dengan polisi, ulama dengan polisi harus sinergi, saling mendukung gitu loh. Ulama juga membantu kepolisian untuk Kamtibmas, keliling terus memberi pembinaan moral ke masyarakat, membangun karakter masyarakat sehingga meminimalisir tindak pidana, meminimalisir kejahatan. Yang tadinya mau nakal, mau berbuat kejahatan, mau kriminal, nggak jadi karena dibimbing sama para kiai, para ulama. Nah, kalau misalnya kiai ulama itu nggak mau membimbing umat, yakin anggota polisi kewalahan. Anggota Polres Brebes ini cuma berapa? 300 ada dan 600, padahal orang Brebes yang nakal berapa jumlahnya? Ayo,
Apa ndak kewalahan polisi? Kewalahan. Maka dibantu sama kiai-kiai, sehingga Kapolres kalau ketemu kiai ya harus ngerti lah, tugasnya diringankan kok. Lu coba kalau kiai-kiai ngambek nggak mau ngasih pembinaan moral ke masyarakat, pasti Kapolresnya kewalahan. Ya kalau Brebes nggak kondusif, banyak kejahatan, ayo turun dia, malah bisa-bisa demosi, geser kemana saja itu. Lah ini dibantu lah, kiai juga harus terima kasih sama polisi. Ngaji kayak gini bisa tertib aman. Kenapa? Kondusif. Siapa yang mengamankan? Polisi. Apa bisa bikin acara sebesar ini kalau situasinya nggak aman? Siapa yang mengamankan? Polisi. Terima kasih. Saya juga kemana-mana didampingi. Kalau misalnya saya nggak dikawal sama polisi, boleh jadi saya sering telat hadir di acara pengajian. Mungkin di perjalanan macet, mungkin ada hambatan apa-apa, tapi karena lancar dikawal sampai lokasi. Terima kasih komandan, matur suwun. Jadi nanti ulama-ulama kiai-kiai itu masuk surga, yang ngawal juga polisi. Polisinya ngawal, habis ngawal polisi keluar lagi. Ngawal kok, pengawal mau ikut masuk, keluar, ya cuman nganter. Loh, cuman maksudnya dia keluar itu mau nyari ulama yang lain, dikawal. Ulamanya masuk, polisinya keluar lagi. Loh, jemput kiai yang lain. Kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Nah, terus pintu surga tutup, polisinya nggak bisa masuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Saya tadi dikasih waktu sama panitia 25 menit. Tolong yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Oh, gayamu kayak mau ngatur penceramah. Yang jadi bupati aja diem kok. Nggak ngatur-ngatur, sampeyan kok ngatur-ngatur. Sekarang gini, apa yang harus kita lakukan? Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ayo kita melakukan perbaikan diri sendiri. Kita nggak usah menuntut orang lain untuk berbuat baik. Mari kita tuntut diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan. Kalau masing-masing pribadi bangsa ini memperbaiki diri, akhirnya jadi pribadi yang baik, maka nanti keluarga itu akan menjadi keluarga yang baik. Kalau masing-masing keluarga sudah baik, lingkungan itu akan baik, karena lingkungan itu terdiri dari keluarga-keluarga yang baik. Kalau tiap lingkungan sudah baik, maka pasti desa itu akan menjadi desa yang baik, karena desa itu terdiri dari lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau setiap desa sudah baik, maka sekecamatan akan baik semua, karena kecamatan itu terdiri dari desa-desa yang baik. Kalau masing-masing kecamatan sudah baik, maka kabupaten pasti akan menjadi kabupaten yang baik, karena kabupaten itu terdiri dari kecamatan-kecamatan yang baik. Kalau setiap kabupaten sudah baik, maka seprovinsi baik semua, karena provinsi itu terdiri dari kabupaten-kabupaten yang baik. Kalau semua provinsi sudah baik, maka Indonesia ini pasti akan menjadi baik, karena Indonesia terdiri dari kabupaten-kabupaten dan kota-kota yang sudah baik semua. Kita punya jargon yang luar biasa, itu dituangkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah. Sebentar, semangat. Kok wong aku bangunlah, jiwanya bangun. Lah kalau pejuang dulu kayak sampean, Indonesia nggak merdeka-merdeka. Semangat, bangunlah. Bangunlah. Untuk Indonesia Raya, Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! 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 Kayak partai ini bupati. Allahumma sholli ala Muhammad. Bangunlah jiwanya, bangunlah
Bangunlah jiwanya itu artinya pembangunan rohani, mental, spiritual, pembangunan moral, pembangunan karakter, pembangunan akhlak. Bangunlah badannya, nah itu pembangunan material, pembangunan sarana prasarana infrastruktur. Oke, singkat-singkat saja karena waktunya tinggal 5 menit. Untuk bangun, nggak usah rewel, kalau pengen lama gampang. Rumahmu mana? Nanti aku mampir situ tak ceritain sendiri sampai tengah malam. Kalau untuk bangunlah badannya, pembangunan sarana prasarana infrastruktur Indonesia ini udah bagus. Brebes udah bagus luar biasa. Tepuk tangan untuk Brebes. Saya pikir Brebes udah bagus lah. Sarana prasarana infrastruktur udah bagus. Bangunlah badannya, rasa-rasanya Indonesia nggak kurang kok. Sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, pendapatan udah nggak ada yang kurang. Nyari orang yang benar-benar miskin di Indonesia sekarang ini susah. Yang benar-benar miskin loh. Kalau ada orang ngaku nggak punya uang, itu bukan karena nggak punya, tapi karena kurang gitu aja. Betul? Betul? Kalau dulu iya makan susah. Sekarang mana ada orang yang susah makan? Pengen tahu aku. Wong gemuk-gemuknya kayak gitu. Mana yang susah makan? Mana? Paling di pelosok-pelosok itu aja. Siapa bilang orang Indonesia kurang gizi? Siapa bilang orang Indonesia kurang nutrisi? Siapa bilang orang Indonesia kurang vitamin? Lemu-lemune koyo ngono kok. Kalau dulu iya, dulu makan nasi putih sama daging itu nunggu selamatan. Kalau nggak selamatan nggak bisa makan nasi putih sama daging. Dulu makan telur goreng atau dadar itu nunggu kalau ada ndok kopior. Betul? Sekarang mau menu kayak apa keturutan. Sorry, dulu orang sakit itu karena kurang makan. Makanya kalau periksa ke dokter sama dokter dinasehati, makan yang banyak ya. Meskipun pahit kecut dipaksa karena itu obat. Begitu dimakan banyak, sembuh. Wong sakitnya karena kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit periksa ke dokter malah dilarang makan. Jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Karena memang penyakitnya kebanyakan. Kurang banter. Penyakit yang diderita itu penyebabnya kebanyakan. Orang di pengajian aja ada kok yang masih makan dari tadi. Ada dari tadi gini. Mau saya pertentangan ngasih ceramah itu dia gini. Ada orangnya pakai jilbab warna merah. Cantik tapi geragas itu. Enggak, udah cukup. Sandang, mana ada orang yang nggak bisa beli pakaian sekarang? Pakaiannya lo bagus-bagus semua. Kalau orang dulu iya beli baju baru setahun sekali nunggu lebaran, betul? Sekarang mana ada pakaian buruk, nggak ada. Rumah bagus-bagus semua, jelek dikit ada program bedah rumah kok. Sandang, pangan, papan, kendaraan, tiap rumah sudah ada kendaraan bermotor. Bahkan sekarang ngitung jumlah mobil sekecamatan sini udah susah saking banyaknya. Satu rumah itu kadang ada sepeda motor 4-5, betul? Udah kalau soal bangunlah badannya rasa-rasanya kita udah cukup kok bangunlah badannya. Yang memprihatinkan itu bangunlah jiwanya. Dekadensi moral, degradasi moral, merosotnya karakter dan kepribadian. Allahumma sholli ala Muhammad. Terutama di kalangan generasi muda dan anak-anak. Mohon maaf, saya sering dicurhati sama ustadz-ustadz, sering dicurhati sama guru-guru, juga para orang tua, bahwa mendidik anak zaman sekarang ini jauh lebih sulit dibanding mendidik anak zaman dulu. Betul? Ya Allah, kurang semangat. Masih dilanjut apa enggak ini? Oke. Ini nanti ada bagi-bagi sarungnya apa enggak? Oke, mohon sabar ya, nanti ada, tenang. Makanya Nabi diutus itu liutam mimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Bangunlah jiwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang tua sekarang itu banyak yang ngeluh karena mendidik anak zaman sekarang jauh lebih susah dibanding mendidik anak zaman dulu. Demikian pula guru-guru. Mendidik murid zaman sekarang lebih sulit dibanding mendidik murid zaman dulu. Kalau dulu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang pepatah itu berubah makin parah. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap mendidik anak, belum siap membimbing anak, tapi sudah kendel-kendel mana.
Maka mental anak-anak kita itu sekarang banyak yang lemah. Maaf banget, di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang standar dari orang tuanya, sementara di sekolahan dididik sama gurunya, seringkali orang tuanya tidak terima karena pendidikan gurunya di sekolahan dianggap keras. Dididik di madrasah diniyah, di TPQ, di pondok pesantren, seringkali orang tuanya tidak terima karena dianggap pendidikannya terlalu keras. Maaf banget, kalau dulu ada anak di sekolahan nakal, memang dia nakal, terus dipukul pakai penggaris sama gurunya, ceples, nangis, pulang ngadu ke bapaknya. Bapak zaman dulu diaduin anak, bapak aku dipukul pak guru. Kira-kira bapaknya belain anak apa bela gurunya? Kalau bapak zaman dulu bela guru, ngambil pukul yang lebih gede. Ayo kembali ke sekolah apa enggak? Kembali ke sekolah apa enggak? Tak pukulin sendiri. Anak lari, ya lari. Sampai sekolahan bapaknya ngikutin, nemuin gurunya. Terima kasih pak guru, anak saya dididik dengan baik. Coba kalau sekarang ada anak di sekolahan memang nakal, diajar sama bu guru perempuan, itu roknya disingkapi terus kok. Terus sama gurunya dijewer telinganya, sama dijendul kepalanya, dul, nangis pulang nyampe rumah ngadu ke bapaknya, bapak saya ditempeleng pak guru, padahal cuma dijendul. Bapak zaman sekarang bela guru apa bela anaknya? Gurunya dilabrak kok. Mana gurunya? Macem-macem berani nyentuh anakku. Aku orang tuanya aja nggak pernah nyentuh anak. Lah ini bapak model apa nggak pernah nyentuh anak? Makanya maaf, anak sekarang mentalnya lemah karena terlalu dimanja sama orang tuanya. Betul apa wong kamu juga gitu sama anak kok. Sekolah 50 meter aja antar jemput. Padahal dulu ibunya sekolahnya gimana? Jalan kaki jauh. Sekolah dulu loh, jalan kaki jauh, nggak pakai sepatu, bahasa Inggrisnya the nyeker. Berangkat juga belum makan, wong emaknya yang di rumah belum mateng. Pulang sekolah juga belum yakin kalau emaknya udah mateng, akhirnya manjat pohon asem. No, ada mangga dilempar, kepruk kerokoti sak pelok-peloke. Mampir ke kebun tebu, dipotesi sesepi, yang penting nggak ketahuan. Lo yang dulu seperti itu sekarang orangnya nyatanya bisa jadi sekda kok. Ini dulu suka nyuri tebu, sekarang jadi sekda orangnya. Lah anak sekarang sekolah 50 meter ya antar jemput. Pagi ibunya udah nganter ke sekolahan, udah masuk kelas ya sayang, nanti kalau pulang mama jemput. Sekarang mama mau tandur, mama juga belum betetin ikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ini penting ya, ini penting saya sampaikan karena mohon maaf banget, anak manusia itu beda dengan anak binatang. Kalau anak binatang, yang penting bangunlah badannya, selesai. Anak binatang asal kasih makan banyak, kenyang, beres. Anak kambing namanya apa? Nah, cemeng. Asal dikasih makan banyak, kenyang, mesti gede, mesti gemuk, dewasanya dijamin bisa jadi kambing yang baik menurut pri kekambingan. Anak sapi namanya, nah itu asal dikasih makan banyak, kenyang, mesti dia besar, gemuk, dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Anak kebo itu gudel, asal dikasih makan yang banyak, kenyang, pasti besar, gemuk, dewasanya dijamin jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Tapi anak manusia kalau hanya sekedar bangunlah badannya, dikasih makan banyak, memang kenyang, memang bisa besar, bisa gemuk, tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Maaf, anak ayam itu namanya kutuk, perempuan apa? Pitik, ya. Anak ayam namanya pitik. Kecil, perempuan, dikasih makan banyak, gemuk, jadi perawan, perawan pitik. Terus diperkosa jago 5. Jadi masalah apa enggak? Jadi kasus apa enggak? Bisa masuk ke ranah hukum apa enggak?
Bisa dilaporkan polisi apa ndak? Ndak ada urusan dalam dunia perpitian internasional. Meskipun diperkosa jago 5, mama pitik nyantai. Waktu bertelur tetap ikhlas, waktu mengeram tetap khusyuk. Telur 12 netas semua, nggak stres. Anak dididik baik sesuai fitrah kepitian. Begitu gede, yang betina bisa jadi babon hebat, yang jantan bisa jadi jago gagah. Mama pitik sukses mendidik anak-anaknya tanpa merepotkan neneknya. Makanya nggak ada nenek pitik ngomong cucu, itu nggak ada. Nah sekarang kalau anaknya orang mana ini? Karangmalang, bayi perempuan dikasih makan banyak, gede jadi perawan, terus diperkosa. Diperkosa orang 5. Jadi masalah apa enggak? Kasus apa enggak? Maka beda anak manusia dengan anak binatang. Sehingga kalau anak manusia enggak cukup bangunlah badannya. Semangat posyandu memang penting. Itu bangunlah badannya. Ada lagunya kok. Aku anak sehat karena ibuku. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan berat badanku. Nah, aku anakan pitik. Kalau berat badan ditimbang selalu ki anakan pitik. Yang penting kan gemuk. Ditimbang berat, dijual untung. Ya kalau anak manusia ya nggak cukup berat badanku ditimbang selalu. Harus ilmu, iman, takwa, akhlakku dibimbing selalu. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya tolong ibu-ibu kalau ngajari nyanyi anak itu lagu yang ada nilai edukasinya. Jangan asal lagu. Kadang anak masih kecil diajari jahat. Serong ke kiri, serong ke kanan. Coba, anak masih kecil diajari serong coba. Habis serong tralalalala, gembira banget. Nanti dewasanya jadi tukang serong anakmu. Loh, pendidikan dasar dalam Islam itu ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Lah kok diajari serong ke kiri, serong. Gak bener. Ada lagi kadang masih bayi sambil dipangku mamanya terus diajari nyanyi tepek ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi. Pembohongan. Ya bayi seluruh dunia itu siang malam yang mimik susu sama. Dimanapun siang malam mimik susu. Kalau siang makan nasi, malam neritik nyari susu, itu siapa? Bayi tuwek itu. Anak kecil loh diajari bohong. Lah kalau suka sama nadanya dirubah liriknya. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Keren. Tepuk ame-ame belalang kupu-kupu, besok jadi direksi, sekarang kuliah dulu. Apik. Kok ame-ame belalang kupu-kupu, sekarang jadi bupati, makanya nyangoni aku. Jadi itu ya kan dikait-kaitkan sama lagunya. Insya Allah aman, insya Allah aman. Aman, insya Allah aman. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya anak kita harus dibekali dengan ilmu dan akhlak. Yang membedakan manusia dari binatang itu adalah ilmu. Kalau hidupnya binatang nggak usah ilmu, otomatis dia. Tapi kalau manusia hidupnya harus didasari dengan ilmu. Manusia jadi mulia melebihi binatang itu karena ilmu. Sehingga logikanya begini, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Oke, saya ulang, nanti tolong dibikin status. Ya bikin status itu yang bagus-bagus gitu loh. Masa status kok galau tingkat dewa. Ya uripmu galau terus. Statusnya doa itu gini.
Tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Yang ada adalah ketiadaan ilmu. Kenapa hidupmu sulit? Karena kamu nggak ada ilmunya. Kenapa hidupmu susah? Karena kamu nggak punya ilmunya. Kenapa hidupmu sengsara menderita? Karena kamu nggak bisa ilmunya. Asal ada ilmunya, hidup ini nggak bakal sulit, nggak bakal susah, nggak bakal menderita. Yang ada adalah bahagia. Orang susah itu kenapa? Karena dia nggak bisa menyelesaikan masalah. Udah, ini kapan-kapan tak uraikan kalau diundang lagi sama Bupati. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ikut titip anak-anak kita, generasi muda, mereka yang menentukan bagaimana Islam 30 tahun ke depan, bagaimana Indonesia 40-50 tahun ke depan. Jawabannya adalah anak-anak kita. Betul? Bekali mereka setidaknya dengan 3 ilmu. 1, ilmu dini, ilmu syar'i atau ilmu agami. 2, ilmu profesi. 3, ilmu kreasi. Udah 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Ilmu dini didapat melalui ngaji. Jangan sampai anak-anaknya yang agamanya Islam ya ini, tanpa mengurangi rasa hormat kita untuk saudara kita yang agamanya lain, jangan sampai anaknya tidak ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah formal, mulai tingkat dasar sampai tingkat paling tinggi. Ilmu kreasi didapat melalui proses kehidupan. Dengan ilmu dini, dengan ilmu agami, manusia jadi takwa. Dengan ilmu profesi, manusia jadi cerdas. Dengan ilmu kreasi, manusia jadi terampil. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mensensitifkan hati sehingga jadi ahli zikir. Ilmu profesi mencerdaskan otak sehingga jadi ahli fikir. Ilmu kreasi memproduktifkan otot sehingga jadi ahli ikhtiar. Maka nanti anak-anak kita kolbiyah, akliyah, jasadiyah menyatu. Raga, rasa, rasio berpadu. Jadi bisa olahraga, pinter olah rasio, pinter olah rasa. Jadi anak yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif. Ahli zikir, pinter mikir, mau nyopir, kalau punya musuh berani melintir. Halo? Loh. Dengan mengolah raga, maka para jamaah, anakmu bisa bekerja pakai otot, namanya kerja keras. Dengan mengolah rasa, anak-anak kita bisa kerja pakai otak, namanya kerja cerdas. Dengan mengolah rasa, mengolah rasio, anak-anak kita jadi cerdas, bisa kerja pakai otak. Dengan mengolah rasa, anak-anak kita jadi takwa sehingga bisa kerja dengan ikhlas. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itulah kerja yang tuntas. Orang kalau kerja hanya pakai otot, kerja keras, hasilnya cuma pas. Tapi kalau mau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, kerja ikhlas, diberi hasil tak terbatas. Contoh, kalau kerja pakai otot, kerja keras, itu kayak binatang. Sapi, kerbau, itu kerja pakai otot, kerja keras. Ya, kuda disuruh narik dokar, bendi, sapi disuruh bajak di sawah, dia kerja pakai otot, kerja keras, hasilnya cuman pas. Manusia kalau kerja hanya mengandalkan otot, kerja keras, ya maaf, hasilnya hanya pas. Ya segitu-gitu aja. Tapi kalau mau kerja pakai otak, kerja cerdas, hasilnya lebih luas. Ini kerja profesi. Contoh dokter. Bu, kerja keras, ngangkat batu kali, batu gunung, gede-gede itu. Seharian, ratusan batu diangkat. Paling dapatnya maaf, 200.000, 300.000. Tapi kalau kerja cerdas, ngangkat batu kecil satu aja bisa dapat 200 juta. Yang diangkat batu ginjal, batu empedu. Halo? Apalagi disempurnakan kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Janji Allah diberi hasil yang tak terbatas. Contoh kiai.
Lu nggak ada kiai ketakraan kerja keras, nyari bekicot, nyari kodok, nggak ada. Tapi lihat, semuanya dicukupi sama Allah karena kerja pakai hati. Kayak gitu loh, ngaji ketemu bupati, kiai kok ngasih tambahan sangu ke bupati itu nggak ada perdanya, nggak ada, nggak diatur. Tapi kalau bupati ke kiai wajib hukumnya kan gitu. Belum kapolresnya, belum yang lain-lain. Jadi nggak usah tepuk tangan, aku nggak perlu tepuk tangan, yang aku perlukan adalah uluran tangan. Jadi sayang sekali karena kita dibatasi waktu, para jamaah, masih seperempat ini ngaji saya. Sebenarnya masih banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan. Pesan saya, jadilah warga negara yang baik, karena mentaati pemerintah itu hukumnya wajib. Kalaupun memberikan kritikan, saran, masukan, harus yang membangun. Wajib memang hukumnya memberi kritikan, saran, masukan, tapi apapun alasannya, kalau menghina, mencaci maki, pakai kekerasan, anarkis, itu tidak dibenarkan. Paham nggih? Paham nggih? Lah iya harus begitu. Kemudian ayo kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Bahasa Jawanya ngrayangi gitoke dhewe-dhewe, metani awake dhewe-dhewe. Kita mulai perbaikan dari diri sendiri. Insya Allah nanti dengan demikian ke depan Indonesia akan tetap gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Seperti itu pula yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembangunan karakter, pembangunan iman, pembangunan moral, dan rukun dengan siapapun. Meskipun beda kelompok, bahkan beda keyakinan, Rasulullah tetap bersikap baik. Bahkan dengan akhlak yang baik itu diharapkan mereka akan mengikuti kita. Karena kita bersikap baik. Ini insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Kok pada diem? Lanjut. Yo nanti ngundang lagi. Oke, sekarang saya tak bagi-bagi sarung cap. Oke, siapa ada apa enggak anak-anak? Mungkin sebentar. Oke, yang muslimat dulu, Ibu, muslimat dulu. Cukup di situ, Ibu. Nanti mic-nya ke Ibu. Mohon izin Ibu sebentar ya. Oke. Mas operator, ada mic yang wireless kalau bisa. Boleh dikasih mic ibunya? Iya, boleh dikasih mic ibunya. Ayo Mas, ini Mas, ini sini Mas. Nggih. Ayo Ibu, salam kemudian kenalan dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya? Nama saya Mbak Parihatun dari Desa Baros, Kecamatan Ketanggungan. Oh, Baros Ketanggungan. Anggota muslimat? Anggota muslimat Baros. Ranting Baros. Ya, oke, datang ke sini tadi jam berapa Ibu? Jam 1. Jam 1, rombongan. Rombongan ini. Alhamdulillah. Ibu kenal sama Bupati Brebes enggak? Kenal. Namanya siapa? Mbak Paramita. Mbak Param. Oh, masih udah jadi bupati masih dipanggil Mbak. Iya. Ya udah nggak Ibu, apa-apa. Grogi Pak Yai. Seneng enggak punya bupati beliau? Seneng banget. Apalagi ibunya kenal banget. Oh, Masya Ya, Allah. betul. Seneng banget apalagi ibunya kenal banget. Tepuk tangan untuk beliau-beliau luar biasa. Coba Ibu, senengnya apa punya Bupati Bu Paramita Bisa ini? mensukseskan Kabupaten Brebes. Bisa mensukseskan Kabupaten Brebes. Mohon doanya nggih. Harapan ke depan untuk Kabupaten Brebes. Semoga Kabupaten Brebes semakin sukses dan maju. Jangan banjir Bu, tolong. Yang bikin banjir itu Allah, bukan bupati. Ya kan? Jangan banjir. Ya ditanggulangi Bu, Sungainya, pelan-pelan. Bu. Ya, Ya, sungainya ditanggulangi pelan-pelan. Daerah saya Bojonegoro itu juga daerah banjir. Dari dulu terkenal daerah banjir. Karena dekat dengan Bengawan Solo. Alhamdulillah sekarang udah mulai lumayan berkurang. Brebes juga, tapi yo pelan-pelan bangun Brebes itu di semua sektor. Anggarannya nggak seperti yang sampean bayangkan. Dikira bangun kabupaten itu kayak membalikkan rempeyek gitu. Ya pelan-pelan gitu, Ya, pelan-pelan. Apalagi beliau jadi bupati Sukses, baru 1 tahun 6 bulan. Kalau pengen tuntas ya harus 2 periode untuk memimpin Kabupaten Brebes. Kalau cuma 1 periode ya enggak cukup. Mas Asep jangan lupa loh ya ini nanti. Ya Allah ya Karim. Ibu
kalau Bupati Brebes bikin majelis semacam ini, bikin pengajian sholawatan, seneng apa enggak Ibu? Banget Pak, Oh seneng banget Bu, sering-sering. Kondusif masyarakatnya kalau kayak gini. Coba misalnya, maaf banget, datengin grup musik dan artis dari ibu kota. Nanti yang ada maaf banget, kadang tawuran, nggak kondusif. Pak Kapolres yo bingung mengerahkan anak buah, padahal Kapolresnya pengen nyawer. Bingung. Tapi kalau pengajian sholawatan, tenang, aman, damai, manfaat dan barokah. Biayanya juga ngirit. Gitu loh. Kalau penyanyi kan banyak yang nyawer. Lah saya ceramah dari tadi lo tak tunggu nggak ada yang nyawer. Padahal ada Dandim, ada Kapolres, ya diem semua dari tadi. Coba kalau misalnya penyanyi, Mas Asep ya nyawer. Halo? Ya Allah ya Karim, top Ibu, semangat. Nggih, salam untuk muslimat Brebes semuanya. Semangat. Bupati sering hadir di acara muslimatan. Alhamdulillah sering. Alhamdulillah sering. Beliau juga anggota muslimat, Fatayat. Beliau anggota Fatayat. Beliau kalau adiknya yang sekarang jadi DPR RI itu sering hadir ke acara muslimat. Datang Mbak Cynthia, datang untuk kepentingan ke depan. Lah pemimpin itu harus dekat dengan rakyat, gitu loh. Betul? Nah, bagaimanapun bisa duduk di kursi kepemimpinan itu ya karena didukung sama rakyat. Maka kalau udah duduk ya jangan lupa sama yang dukung, jangan lupa sama rakyat. Nah, itu loh, Masya Allah Ibu Bupati, Masya Allah suara rakyat Kismin. Ibu, oke. Sekarang ini kan peringatan 17 Agustusan. Sekarang Ibu nyanyi Hari Merdeka. Ayo, nanti tak kasih hadiah 17 Agustus. Ayo, 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan untuk Ibu Kasih hadiah sarung cap mangga. Mana anak buahku? Cepat. Nah itu, Masya Allah loh, ini masih ada tambahan dari Ibu. Masya Allah. Ayo Bu, kata-kata dulu. Sarung mangga. Ayo, sarung mangga. Sarungnya Abah Anja. Nah, terus sarung mangga. Sarung mangga. Enak dipakai. Enak dipakai. Terus? Buat ibadah. Nah. Dah sekarang terima kasih ke Ibu Bupati. Terima kasih Ibu Bupati. Doakan. Semoga sukses selalu. Amin. Terus satunya itu amplopnya dari siapa itu? Lihat. Enggak tahu dari siapa sih. Lihat dibuka ada tulisannya itu. Ada tulisannya. Dari siapa? Oh, dari bapaknya, dari Pak Indra. Terima kasih Pak. Itu dari Mbak Cynthia. Ya. Oh. Dan Ibu Mariatun itu, lihat itu. Dari Mbak Atun ya. Mbak Atun, makasih. Kenal saya enggak Mbak? Masih kenal. Ingat enggak? Kenal dulu tim sukses Bu, dulu tim sukses. Teman sekolah? Enggak, langganan waktu jualan Pak Yai. Maksudnya yang jualan sampean apa situ? Oh ibunya jualan? Iya yang di Ketanggungan. Iya, jualan apa? Sembako besar-besaran. Masya Allah, bos sembako besar-besaran. Iya. Yang sering beli minta kortingan berarti sampean itu ya? Oh ya. Ya udah, Masya Allah. Tak tambahi 200. Saya naruh duit di sini Mas Asep. Ini nyimpen duit paling aman. Aman dari bendahara umum. Tapi hati-hati bapak-bapak, habis ini ada operasi peci. Ibu Bupati, terima kasih banget. Aku malah dicuekin. Terima kasih Pak Yai. Telat. Dari tadi sana terus yang diperhatiin.
Udah, salam ya ke bapaknya ya. Iya. Ah. Ada bapaknya di sini juga. Oh, bapaknya hadir Ya, juga. Bapak Bamser Mas Jenal Mutakin dari Masya Allah, tepuk Kelampok. tangan, tepuk tangan. Ibu, Ketua Bamser Kelampok Pak Yai. Masya Allah. Jadi ibunya muslimat, bapaknya ketua Banser. Wah, sini NU nyel ini. Masya Terima Allah, kasih. luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Tolong ibunya duduk, semuanya duduk, biar adiknya saja yang berdiri. Dan mohon maaf, nggak boleh ikut ngasih jawaban, biar keluar dari pikirannya adiknya sendiri. Ayo adik cantik, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik cantik namanya siapa? Syifaul Fadilah. Syifaul Fadilah panggilannya? Syifa. Sekolahnya kelas berapa Syifa? 5. SD apa MI? MI. Nanti kalau udah lulus Syifa pengen mondok ke pesantren apa enggak? Pengen. Pengen bener, cita-citanya kalau udah gede? Pengen jadi. Mau. Apa? Apa Syifa? Loh, ayo cepet jawabnya, kalau nggak cepet tak ganti yang lain. Mau jadi guru. Oh, mau jadi guru, boleh, boleh. Syifa, kalau ke sekolahan, Syifa berangkat sendiri apa diantar? Diantar. Yang nganter siapa? Mama. Mama, belum berani berangkat sendiri. Belum. Emang sekolahnya jauh apa deket? Jauh. Sekolahnya di mana? Si Tanggal. Si Tanggal, rumahnya Syifa? Si Andong. Sini jawabannya Sisi, ada si Andong, ada si Dokar. Si Andong, si Dokar, si Bendi. Bapak nggak usah ikut ngomong toh Pak, aku bingung malahan. Bapak yang di sebelah saya loh dari tadi ngomong aja. Aku malah bingung aku. Tahu kayak gitu tak suruh pindah sebelah sana tadi. Mending aku sebelahan sama Kapolres, dapat tambahan. Rumahnya si Andong. Ya. Iya, yang pinter ya. Kalau ngaji di mana Syifa? Kalau ngaji di Ustadz Jen. Ustadz Jen. Ustadz Jen itu Jen Eprit apa Jen apa? Ustadz Zen. Zainal nggih? Iya, Masya Allah. Kamu kok cantik banget. Syifa udah pernah ikut lomba belum? Udah. Lomba apa sayang? Nyanyi. Lomba nyanyi. Oh berarti kamu pinter nyanyi. Solawatan juga bisa? Bisa. Coba sekarang nyanyi dulu. Dulu waktu lomba nyanyi di mana? Di balai, di Porsadin. Di Porsadin. Dapat juara berapa? 1. Bener. Benar. Pas itu Syifa nyanyi lagu apa? Sholawat Jibril. Oh, Sholawat Jibril. Kalau sekarang Syifa mau nyanyi apa? Sholawat Hanitu Hanit. Sholawat Hanid tuh Hanid. Ayo coba kayak apa? Ayo coba sebentar. Biar yang lain konsentrasi dulu. Ayo coba. Ayo. Hanitu Hanini lillah di habibi. Oh, kamu sebentar tuh sayang. Kamu terlalu bersemangat. Tarik nafas dulu. Kalau kira-kira nanti lagunya agak panjang, Syifa boleh berhenti di tengah-tengah nafas dulu, oke? Diulang. Hanit. 1, 2, 3. Hanitu Hanini lillah di habibi. Ahmadi ya habibi habibi wal ghairaq yurdini. Hanit lakar yang dawi jeruhi khaddamu wa muridi bak bakal jannah maudini. Ya Allah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Syifa jangan dipaksakan, kalau nafasnya nggak kuat berhenti. Yang lain selain Hanid itu bisa apa enggak? Yang lain. Yang lain. Sholawat Jibril. Oke, sholawat Jibril, nanti setelah itu sholawat Israel. Ayo coba sholawat Jibril kayak apa? Ayo. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqa ini. Nah, terus. Ya Habibi ya Muhammad ya Rusal Khafiqa ini. Ya Mu'ayyad
ini. Belajar terus ya sayang ya. Siap. Masya Allah. Ngaji Qurannya udah sampai juz berapa? Baru 1. Oh baru juz 1. Suaranya kamu bagus. Udah anaknya cantik, cerdas, suaranya bagus. Kamu nanti nggak pengen jadi bupati? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Pilih mana, jadi guru sama jadi bupati? Guru. Guru. Pilih mana, jadi guru sama DPR? Guru. Pilih mana, jadi guru sama dokter? Dokter. Nah, pilih mana, jadi dokter sama pramugari? Pramugari. Pilih mana, jadi pramugari sama bunyai? Bunyai. Dan sekarang kamu pengennya jadi apa coba? Guru. Guru, emang guru itu profesi mulia, pahlawan tanpa tanda jasa. Tepuk tangan, tepuk tangan. Anak cantik. Udah tak kasih sarung. Tahu nggak sarungnya Abah cap apa? Cap mangga. Taunya dari mana kamu? TikTok. Oh dari TikTok. Berarti sering ngikutin TikTok ya? Abah bareng sama anak kecil-kecil itu? Ini nanti kamu langsung masuk TikTok. Nggak usah nunggu besok, nanti malam langsung. Anak cantik. Hanit gitu. Top. Yang ngajari nyanyi siapa sayang? Otodidak. Otodidak. Apalagi nanti ada yang ngelesin. Keren kamu suaranya. Kalau nyanyi-nyanyi yang lain bisa nggak? Nyanyi misalnya nyanyi lagu apa gitu? Yang Dangdut. bisa. Ayo coba kayak apa tak dengerin. Ayo. Kan ku petik bintang di langit, ku berikan pada Maya yang setiap saat menemaniku di setiap langkah kesuksesanku. Masya Allah. Ayo terus. Ku akan bersinar. Ya Allah. Ini loh anak masih kecil ini loh udah menjiwai loh. Dia nyanyi sampai nangis. Ya. Ayahnya ada ayahnya? Hah? Di rumah. Ayah di rumah. Ini kamu nanti akan bersinar nak. Terus semangat nak. Apa lo seneng banget denger suaranya kamu? Kenapa kamu nangis? Kenapa? Ayah lagi sakit. Oh ayahnya lagi sakit. Iya nanti habis ini didoakan ayahnya sehat nak. Ya. Ayahnya sehat nggak apa-apa kok. Ayah lo bangga punya putri yang cantik kayak kamu. Udah cantik, pinter. Bisa ngelanjutin nyanyinya nggak? Hah? Aku lo kadung seneng banget denger suaranya kamu. Mumpung ketemu sama Abah lo ya, nggak gampang ketemu sama Abah. Ayo sayang, diulang lagi, ayo. Kan ku petik bintang di langit, ku berikan padamu ayat yang setiap saat menemaniku di setiap langkah kesuksesanku. Terus nak. Ku akan bersinar terang rembulan, ku tunjukkan padamu ibu yang setiap saat mendoakanku hingga berlinang air matamu. Masya Allah, tepuk tangan, ya Allah. Keren banget. Tak doain jadi anak sukses kamu. Dah itu dikasih sarung dulu, sarung cap mangga dulu. Nah kayak di TikTok itu, sarung mangga. Ayo coba, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Sarung mangga enak dipakai buat ayah. Masya Allah. Semoga dengan memakai sarung mangga ayahnya cepet sehat. Ini Ibu Bupati yang ngasih. Ayo terima kasih ke Berkah Ibu Bupati. Doakan. Dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Sehat selalu satu keluarga. Amin. Masya Allah. Amin. Nah Makasih. Buat ibunya Bupati, buat Ibu Cynthia, makasih. Doakan sayang, doakan. Beliau didoakan. Semoga bisa berangkat berangkat haji. Amin. Bareng satu keluarga. Amin. Masya Allah. Top, keren itu. Terus ada lagi yang ngasih siapa ya?
Pak siapa? Pak Haji Umar. Pak Haji Umar, terima kasih. Doakan beliau. Berkah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Udah nggak usah, Mudah-mudahan. udah nggak usah banyak-banyak, doanya cuma 100.000 kok. Haji Umar ngasih 100.000, doanya banyak banget. Yang ngasih banyak tadi kan bupati, masa Kapolresnya nggak ngasih? Mana anak buahnya Kapolres? Aduh, Kapolres, ayo anak buah Kapolres, kasih itu, kasih, biar cepet kombesnya, cepet, habis ini mantep langsung kombes, cepet. Anak buah Kapolres kok kurang tanggap itu. Cepet, nggak usah dihitung. Makasih Pak Kapolres, terima kasih. Semoga Makasih Kak Polres. Semoga cepat naik pangkat. Naik pangkat. Masya Allah, bondor 200 si kombes. Nih tak tambahin kamu sayang. Makasih Abah. 300 buat kamu. Tambahan. Masya Allah, terima kasih. Kamu semangat ya sayang ya. Siap Abah. Masya Allah. Nanti kapan-kapan ketemu Abah lagi ya sayang ya. Kamu kalau baca ayat Quran bisa coba ngaji sedikit aja. Belum bisa. Oh belum, baru mulai juz 1 ya sayang ya. Terus belajar ya sayang ya. Masya Allah. Pak Asep didoakan. Pak Asep itu suaminya bupati. Ayo, Pak makasih. Asep, semoga dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Bisnisnya lancar. Bisnisnya lancar. Dan, Terus? Dan semoga bisa naik haji bareng keluarganya. Masya Allah. Amin, terima kasih. Makasih. Masa nggak nambahi Pak Asep? Itu tadi yang ngasih kan bupati. Pak Asepnya kan belum. Udah didoakan kayak gitu kok. Dah. Masya Allah. Aku loh seneng banget sama kamu. Nanti kapan-kapan ketemu Abah lagi ya sayang ya. Oke sayang, belajar semangat ya sayang ya. Udah. Loh, oh ya ini titip, ini aku titip kasihkan ke ini anak-anak ini. Ya Allah ya Karim. Ya sayang ya, Abah minta maaf ya sayang ya. Karena waktunya udah hampir habis ya. Nanti kesempatan yang lain mudah-mudahan kita ada waktu yang lebih leluasa. Karena kita punya kewajiban sholat asar, penjenengan belum sholat. Habis ini yang punya kewajiban sholat jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa sederhana. Mudah-mudahan majelis ini benar-benar dibarokai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh warga masyarakat Kabupaten Brebes diberikan aman, selamat, tentram, sejahtera. Brebes mudah-mudahan menjadi